warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru SMP IP Nurul Islah Banda Aceh, sekaligus peserta PPG Angkatan Pertama UIN Aroniri Banda Aceh. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Ya, dari tampilan-tampilan kita, wajah-wajah kita hari ini, alhamdulillah ya, berseri-seri ya. Ini menunjukkan semangat kita untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak Bapak, sebelumnya marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang telah memberikan nikmat sehat itu. Ya, sehingga dengan nikmat sehat itu bisa kita rasakan, kita bisa melangkahkan ke majelis ilmu tentunya anak-anak Bapak ya yang berbahagia ya. Ya, dengan satu harapan kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang pintar ya, anak-anak yang berakhlakul karimah. Dan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita akan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Bapak, di pertemuan kali ini dengan cuaca yang cerah ya. Semoga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dari awal sampai akhirnya tentunya dengan semangat dan mendapatkan ilmu tentunya ya, ilmu yang bermanfaat nantinya. Baik, sebelum kita memulai, silahkan anak-anak Bapak seperti biasa memimpin doa. Baik, ini langsung dipimpin sama ketua kelas ya, Ananda Muklis, silahkan. Ya, baik Pak. Untuk mengawali pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, usai sudah pembacaan doa kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ya buat kita semuanya, agar kita semuanya diberikan kemudahan ya untuk memahami ilmu, untuk gampang mudah untuk mencerna apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, karena Allah Subhanahu wa taala, Bapak akan melihat dulu nih kehadiran anak-anak Bapak ya. Karena minggu yang lalu alhamdulillah hadir semuanya. Jadi Bapak berharap hari ini kita juga hadir semuanya ya. Baik ya, Bapak absen ya satu persatu ya. Ananda Ilham Agam Setiawan. Hadir Pak. Alhamdulillah hadir ya. Ananda Ishak. Hadir Pak. Ananda Heni. Hadir Pak. Ananda Nurulaila Hasim. Hadir Pak. Ananda Muklis. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita hadir semua tentunya ya. Ya, ini berkah dari doa kita, karena kita selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kursinya kok masih ada yang belum rapi nih. Mohon dirapikan Ananda ya. Mohon dirapikan. Itu sampahnya masih Bapak lihat tuh ada 1-2 sampah tuh yang belum dibersihkan. Mohon dikutip ya, agar suasana kegiatan pembelajaran kita ini berlangsung nyaman, tenang, dan tentram ya. Jadi kalau suasana belajar kita itu sudah bersih, tentu hati kita juga akan bersih. Dengan hati bersih, tentu kita mudah untuk mencerna apa yang disampaikan oleh guru kita. Diulang kaji lagi di rumah, maka materi ini hilang ya. Jadi materi minggu yang lalu Bapak sudah sampaikan tentang berbaik sangka dan beramal soleh ya. Tentang pentingnya berbaik sangka dan beramal soleh. Nah, ini Bapak tanya dulu nih pada Ananda ya. Silakan tunjuk tangan ya. Apa itu amal soleh? Saya Pak. Oke, silakan Ananda Sripati. Ya Pak. Amal soleh Pak, perbuatan yang bermanfaat baik bagi diri sendiri dan orang lain Pak.
Oke, alhamdulillah ya, tepuk tangan. Alhamdulillah ya, Ananda. Ya, jadi apa yang kita sampaikan sudah dapat dicerna ya, walaupun minggu lalu sudah kita sampaikan ya. Itu artinya kita sudah memahami ya tentang amal soleh dan berbaik sangka. Baik, Ananda yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memasuki materi baru ya. Dan materi baru ini adalah minggu yang lalu Bapak sudah sampaikan bahwa di pertemuan ini kita menggunakan materi baru ini yaitu dengan sistem learning turnamen. Ya, materi hari ini adalah materi tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Nah, ya. Jadi otomatis anak-anak Bapak ini kan dari kecil sudah puasa nih ya. Oke, Bapak uji dulu nih. Ada yang tahu Ya, apa itu Pak. puasa? Saya Pak, Oke, Ananda Hedi, apa itu puasa? ya puasa adalah menahan diri dari tidak makan dan tidak minum dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Oke, baik sekali. Tepuk tangan ya buat Ananda ini ya. Alhamdulillah. Itu pengetahuan awal kita ya. Karena memang puasa ini sudah biasa kita laksanakan ya, Ananda ya. Baik, Bapak mau sampaikan di sini untuk membangkitkan gairah kita ya tentunya ya. Kita pernah tahu nggak kisah sahabat Nabi Abu Thalhah Al-Ansari? Yaitu di mana Abu Thalhah Al-Ansari itu adalah seorang syahid yang syahid di atas kapal. Ya. Jadi singkat cerita, Abu Thalhah ini adalah sahabat Rasul yang di usia senjanya dia masih ingin berjuang walaupun sudah dilarang oleh anak-anak beliau. Ya ayah, janganlah kamu berjuang lagi, jangan kamu berjihad lagi, kamu sudah tua. Tetapi Abu Thalhah tetap bersikeras ya, tetap bersikeras walaupun di usia yang sudah lanjut dia tetap berjuang bersama rombongan kaum muslim ya. Nah, ketika kaum muslim sudah berada di atas kapal ya bersama Abu Thalhah tersebut, maka qadarullah Abu Thalhah pun meninggallah di atas kapal. Dia jatuh sakit ya. Kemudian karena memang di lautan tersebut tidak bertepi ya. Jadi kaum muslimin ini bingung ya. Jadi cepat-cepat dia mengayuh kapalnya untuk sampai ke daratan ya. Sehingga sampailah 6 ataupun 7 hari ya menurut Al-Kisah barulah ditemukan daratan tersebut ya. Nah, selama itu jenazah Abu Thalhah tentu disemayamkan di tengah-tengah mereka di atas kapal. Nah, tapi anak-anak Bapak ya, tanpa berubah sedikit pun, bahkan ia seperti orang yang sedang tidur nyenyak ya jasad Abu Thalhah selama 6 hari tersebut ya. Jadi biasanya kalau orang sudah meninggal anak-anak Bapak ya, kulitnya dalam hitungan hari kulitnya sudah mulai menyusut ya. Kemudian dalam hitungan hari juga sudah menimbulkan aroma bau yang tidak sedap ya. Tapi untuk jasad Abu Thalhah selama 6 hari di atas kapal tidak berubah sama sekali seperti orang yang baru saja tidur ya. Nah, ini diakisahkan bahwa Abu Thalhah ternyata pada saat akhir hayatnya dia masih melaksanakan ibadah puasa. Dan bahkan sebelum-sebelumnya Abu Thalhah itu sering berpuasa ya. Nah, jadi inilah apa namanya? Faedah atau manfaat orang yang berpuasa, di mana orang yang berpuasa itu Allah bantu, Allah bimbing ya, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik anak-anak Bapak yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi insya Allah nanti Bapak akan tampilkan ya materi kita hari ini. Sebelumnya Bapak ingin menyebutkan ya langkah-langkah apa saja ya yang dapat kita lakukan dalam pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, nanti anak-anak Bapak akan menyaksikan tampilan PowerPoint dan Bapak akan jelaskan sedikit ya. Tentunya anak-anak Bapak sudah mempersiapkan ya di jauh hari, karena minggu yang lalu Bapak sudah sampaikan hari ini kita akan melaksanakan learning turnamen ya. Nah, jadi learning turnamen ini karena ini pemula baru saja kita lakukan. Nanti setelah Bapak akan menampilkan di PowerPoint, Bapak akan menjelaskan apa itu puasa, maka anak-anak Bapak mencatat, ya, anak-anak Bapak menganalisa. Nah, setelah itu kita akan membentuk tim, ya, membentuk tim. Minggu yang lalu Bapak sudah sampaikan bahwa
kita akan membentuk 4 tim saja karena jumlah kita 32 ya. Berarti satu tim itu berjumlah 8 orang saja ya. Ada 4 tim. Nah, jadi begitu nanti sudah selesai materi, silakan Ananda menganalisis ya dan mencatat. Kemudian nanti Bapak akan memberikan LKPD yang harus dijawab oleh anak-anak semuanya ya. Tentu insya Allah kalau anak-anak Bapak mencermati, mengamati, insya Allah semuanya bisa ya. Nah setelah itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan rebutan ya, siapa yang berhasil menjawab kemudian poinnya banyak maka akan diberikan hadiah tentunya ya. Baik ya anak-anak Bapak, kita mulai saja pertemuan kita hari ini tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa ya. Silahkan kalian lihat ya tampilan di layar ini dan dicermati ya. Pertama adalah menjalankan puasa wajib dan sunnah itu sebagai perintah agama ya. Kemudian kita harus mengetahui dan menghayati perilaku empati sebagai implementasi puasa wajib dan sunnah. Kemudian tadi berikutnya kita harus memahami tata cara puasa wajib dan sunnah. Kemudian yang keempat satunya kita menyajikan hikmah pelaksanaan puasa wajib dan sunnah ya. Namun anak-anak Bapak di KD ini kita hanya membatasi tentang puasa wajib ya di pertemuan pertama ini, dan nanti berikutnya di pertemuan kedua baru kita akan memasuki materi berikutnya yaitu tentang puasa sunnah. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak Bapak dapat menerapkan puasa wajib sebagai perintah agama, dapat membiasakan perilaku empati sebagai implementasi puasa wajib, kemudian dapat menganalisis tata cara puasa wajib dengan baik dan benar sesuai syariat Islam, kemudian dapat merincikan macam-macam puasa wajib, dapat merincikan hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa, dan dapat merincikan orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian yang terakhir yaitu siswa dapat menelaah pelaksanaan puasa wajib sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Nah ini anak-anak Bapak bisa lihat ya, ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Ternyata puasa itu terbagi dua, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Nah bagian dari puasa wajib yang kita bahas hari ini adalah puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, dan puasa kifarat. Baik, nah ini diagram yang Bapak buat ya tentang puasa. P-nya itu kita berpikir selalu positif. U-nya itu ucapan selalu baik-baik. A-nya itu aksi selalu yang bermanfaat. S-nya itu sesama selalu hormat dan saling menghargai. A-nya itu amal ibadah ditingkatkan. Itulah yang jadi puasa. Apa itu puasa? Nah, secara bahasa kita sudah paham ya. Kemudian secara istilah juga sudah kita terangkan. Nah, inilah dalil-dalil nakli ya. Anak-anak juga harus paham ini dalil-dalilnya ya. Nah, nanti kalau ditanya apa dalil puasa, maka dalil puasa itu ini ya, ada di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kemudian ada dalil waktu pelaksanaan puasa. Ya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu juga ada di surat Al-Baqarah ayat 187. Ya, yang berbunyi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimus syiyama ilal lail. Ya, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam yaitu fajar, kemudian berpuasalah sampai terbenamnya matahari. Nah, inilah dalil yang menunjukkan rentang waktu kita berpuasa. Baik, apa itu puasa wajib? Nah, ini juga kita jelaskan ya, anak-anak Bapak, singkat saja. Nah, inilah dia macam-macam puasa. Macam-macam puasa, ada puasa Ramadan, ada nazar, ada qadha, dan ada kifarat. Nah, 4 puasa ini adalah wajib kita tunaikan ya. Nah, adapun penjelasannya nanti berikutnya kita jelaskan. Baik, yang pertama tentang puasa Ramadan. Ini puasa yang sering kita lakukan setiap tahun ya. Ya, setiap di bulan Ramadan dengan keimanan dan dengan penuh pengharapan untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak Bapak, mohon dicermati ya, inilah syarat wajib puasa ya, berakal, baligh, mampu berpuasa. Adapun syarat sah puasa beragama Islam, mumayyiz
ya, sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, suci dari haid dan nifas dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Kemudian ada rukun puasa, niat berpuasa, menahan diri, hal-hal yang membatalkan puasa, makan dan minum, muntah, ya. Nah, ini sudah kita jelaskan semuanya. Tinggal Ananda mohon dicatat ya, dicermati ya. Jadi setelah materi ini nanti dipaparkan, insya Allah Ananda Bapak berikan waktu 5 menit untuk berdiskusi dan membentuk kelompok. Ya, setelah itu baru kita akan mengadakan learning turnamen ya. Punya janji, jadi puasa nazar ini janji ya. Kalau orang nggak berjanji nggak diwajibkan. Tapi kalau dia berjanji, Allah, saya berjanji kalau saya seandainya lulus ujian kelulusan ini nanti, saya akan puasa 3 hari berturut-turut lagi. Maka janji ini harus ditunaikan karena ini merupakan nazar kita. Nah, ketika ini kita sudah berjanji, menjadi wajib kita laksanakan puasa. Kemudian puasa qadha. Puasa qadha ini puasa pengganti. Ketika seseorang tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan, maka dia mengganti di bulan-bulan yang lainnya, yang bulan tentunya yang dibolehkan untuk berpuasa. Ada baik, yang kemudian yang keempat adalah puasa kifarah. Puasa kifarah adalah puasa yang wajib kita kerjakan karena melakukan kemaksiatan atau melanggar aturan Allah. Ya, langsung saja ya. Nah, ini kelompok Ananda Muklis, kelompok Ananda Weni, dan kelompok Ananda Ilham, dan kelompok Ananda Sundari ya, langsung dibentuk semua ya kelompoknya. Nah, kemudian Bapak kasih waktu 5 menit untuk menganalisis dan untuk menelaah ya materi yang sudah Bapak paparkan tadi. Oke, Ananda silahkan dianalisis dan dicatat ya. Nanti Bapak akan berikan LKPD, yang masing-masing LKPD itu diisi oleh masing-masing tim. Kemudian nanti dipresentasikan ya apa dari hasil analisis dari tim tersebut. Oke, silakan. Ada yang barangkali yang perlu dipertanyakan dari paparan materi tadi yang sudah Bapak jelaskan di PowerPoint? Oke ya. Ya Pak. Boleh Ananda Ishak. Pak, apa bedanya mumayyid dengan balik? Oke, Ananda Isa, baik sekali pertanyaannya Ananda Isa ya. Jadi kita sudah saksikan tadi ada syarat wajib puasa ya, balik, berakal dan mampu. Ya, kemudian ada syarat sahnya puasa termasuk Islam dan mumayyiz ya. Jadi syarat sahnya orang berpuasa itu sudah dikatakan mumayyiz. Nah, ada balik, ada mumayyiz ya. Jadi ini memang jarang dipertanyakan ya Ananda ya. Oke, Bapak akan jelaskan singkat saja. Sebenarnya perbedaannya itu cukup jelas ya, baik dari usia ya, kemudian dari kemampuan berpikir ya, itu sudah jelas dibedakan ya. Jadi kalau kategori balik itu ini umumnya terjadi ketika Ananda, misalnya anak laki-laki itu sudah mengalami mimpi basah. Ini yang umum kita ketahui ya. Mimpi khusus dia namanya ya. Adapun untuk yang perempuan sudah haid ya, sudah haid ya. Nah, ini boleh dikatakan balik. Jadi kapan balik itu terjadi? Itu berkisar di antara umur 13, 14, 15. Ini variasi ya. Jadi umur itu tidak menentukan ya. Tubuhnya sudah ada kekuatan untuk berpuasa. Walaupun puasanya itu masih setengah hari ya, atau jam 10 dia tiba-tiba lapar, dia untuk berpuasa. Jadi boleh dia berbuka kapan saja ya, karena sekedar melatih agar ketika dia nanti balik dia tidak terkejut lagi dengan kondisi tubuh dia. Karena apa? Karena di umur 4, 5, 6 tahun dia sudah memulai puasanya ya. Nah, seperti itulah perbedaannya ya. Jadi untuk anak yang mumayyiz ini belum ada kewajiban untuk berpuasa, tapi dia boleh berpuasa sebagai latihan. Nah, untuk yang balik ini wajib berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa, maka dia sudah mendapat dosa. Seperti itu Ananda ya. Ya Pak. Oke, kalian beri tepuk tangan kepada Ananda Ishak yang sudah bertanya ya. Baik, berjalan. Insya Allah kita sudah memulai ya. Ini babak pertama ya. Babak pertama adalah untuk menganalisis gambar ya. Ini singkat saja ya. Bapak akan menampilkan gambar, anak-anak Bapak menganalisis ada apa gambar yang ada di LKPD tersebut ya. Oke ya. Baik. Sekarang masing-masing tim, ada tim A, tim B, tim C, tim D ya. Adapun tim A ini ketuanya adalah Ananda
Heni ya, Ananda Heni. Baik anak-anak Bapak, langsung saja ya, sudah Bapak rasa sudah cukup menganalisis lembar kerja peserta didiknya. Saatnya Bapak akan menunjuk siapa yang mau mempresentasikan hasil kerjanya ya. Oke. Coba silakan kelompok mana yang duluan? Saya Pak. Oke, kelompoknya kelompok A ya, Ananda Ilham. Baik, Ilham, Ananda Pak. Ilham. Di sini ada ya. Baik, silakan Anda Ilham. Berdasarkan analisa kelompok kami Pak, di situ ada gambar orang tua yang sudah uzur. Nah, orang tua yang sudah uzur ini tidak wajib untuk berpuasa Pak, namun dapat membayarkan fidyah Pak sebagai gantinya Pak. Oke. Oke Pak, itu Ada saja lagi Pak. yang teman-temannya untuk menambahkan? Gak ada ya. Jadi Bapak rasa sudah cukup sempurna ya jawabannya ya. Baik, kita beri aplaus untuk tim A. Baik, menampilkan atau mempresentasikan terhadap lembar kerja yang sudah diberikan. Silakan. Saya Pak. Oke. Siapa nih Ananda? Weni Pak. Ananda Weni ya? Oke, Ananda Weni, silakan Ananda Weni. Baiklah Pak, menurut yang kami lihat dari gambar kerja peserta didik yang ditampilkan ini, itu gambar anak-anak ya Pak ya? Iya, betul sekali. Iya. Seperti Jadi, anak TK itu. kesimpulan kami bahwa anak-anak yang tidak wajib berpuasa karena dia belum balik Pak. Bahkan, tapi Bapak rasa ini jawabannya sudah cukup panjang dan sudah cukup sempurna ya. Oke, baik. Untuk kelompok B, kita beri aplaus sekali lagi ya. Menganalisis, kita sudah dapat memahami bahwa kita dapat memahami siapa saja yang boleh ya pertemuan hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini dapat membawa berkah dan manfaatnya, dan anak-anak Bapak dengan puasa, dengan kita mempelajari puasa berarti kita itu mempunyai ilmu ya. Jadi orang yang memiliki ilmu ketika dia melaksanakan sesuatu, maka pekerjaannya itu bernilai ibadah. Tetapi orang yang tidak memiliki ilmu, ketika dia melaksanakan sesuatu, bisa saja apa yang dia lakukan itu menjadi mudarat baginya. Jadi orang yang melakukan puasa, kalau tidak didasari dengan ilmu, maka puasanya itu sia-sia. Ya, jadi dia berpuasa, tetapi dia masih mencaci, masih korupsi, ya, masih menggibah, ya. Nah, tentu puasanya ini sia-sia. Nah, orang tersebut itu tidak sadar ya. Karena apa? Karena seseorang itu tidak memiliki ilmu. Nah, kalau kita memiliki ilmu, tentu kita menjaga lisan kita ya, memperbaiki amal ibadah kita, memperbanyak sholat ya. Karena amalan sunnah ya di bulan puasa itu sebanding dengan seperti amalan wajib di bulan yang lain, seperti itu. Bahkan kalau amalan wajib di bulan Ramadan maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah ya inti dari materi kita ini, ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Baik melaksanakan ibadah sholat sunatnya kencang ya, sampai sholat tahajudnya juga nggak pernah tinggal, membaca Al-Quran sampai berkhatam-khatam ya. Berapa kali khatam ya, sampai saya sudah khatam sekian kali ya. Nah, ini merupakan inti daripada membentuk pribadi yang bertakwa. Baiklah Ananda yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di akhir materi ini marilah kita tutup ya materi kita ini dengan sama-sama kita berdoa, semoga Allah mudahkan kita untuk dapat menghafal Al-Quran, melaksanakan amal-amal soleh ya. Semoga ilmu yang kita dapati itu menjadi barokah ya. Jadi ilmu yang barokah itu ilmu itu dapat kita amalkan ya. Baik, untuk itu kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa. Silahkan Ananda pimpin baca doa penutup. Baik Pak, untuk supaya apa yang kita dapatkan bermanfaat, mari sama-sama kita berdoa. Doa dimulai. Bismillah.
Oke, baik. Amin. Alhamdulillah ya. Baik, terima kasih Ananda semuanya. Marilah kita tutup lagi dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi